Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa isi maulid itu? Isi maulid itu pujian kepada Nabi. Isi maulid itu selawat kepada Nabi. Isi maulid itu adalah sejarah Nabi, menceritakan sejarah Nabi sejak Nabi lahir sampai meninggal 63 tahun dalam waktu 1 jam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Siapa yang bisa menceritakan tentang Nabi 63 tahun dari sejak lahir sampai meninggal 63 tahun? Nggak mungkin. Kalau bahasa kampung saya, impossible. Nggak bisa. Makanya apapun acara maulidnya datang. Maulid di kantor polisi datang, maulid di Kapolsek datang, maulid di Polres datang, maulid di Polda datang, maulid di kantor bupati datang, maulid di kantor camat datang, maulid di rumah-rumah datang. Di Pekanbaru, di kampung kami di Riau, maulid namanya maulid Arba'in. Arba 4, Arba'in 40, maulidnya 40 malam. Saya sangka 40 malam sudah hebat nih 40. Pas saya pergi ke Aceh, saya tanya orang Aceh, di sini maulid berapa kali? Kata dia, Ustadz Somad, di sini maulidnya cuma 3 kali, 3 bulan. Jadi berapa? 90 malam. Langsung saya ciut, 90 malam maulid. Belum lagi ada maulid pagi, maulid siang, maulid sore, pengajian ibu-ibu sore, di kantor pagi, pengajian masjid malam. Mudah-mudahan. Tapi Pak Ustadz, banyak yang membid'ahkan maulid. Gak usah pikirkan. Kalau dia berteriak bid'ah, buat terus maulid. Lama-lama dia capek. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Mati. Malam pertama bid'ah, malam kedua bid'ah, malam ketiga bid'ah. Masalah kuat-kuatan aja sebenarnya. Kalau kuat suara dia kalah maulid. Tapi kalau maulidnya terus 90 malam bid'ah. Siap buat maulid? Ibu-ibu siap buat maulid di rumah? Bapak-bapak siap buat maulid di rumah? Oh, rumahnya sama kok. Rumah ibu kan rumah bapak juga, betul kan bu? Nong bapak numpang di rumah saya Pak Ustadz. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sejarah nabinya. Saya tidak bisa ceritakan full. Nanti kita akan ambil beberapa sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di dalamnya ada silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin nyambung silaturahim. Apapun acaranya itu sebetulnya isinya silaturahim. Maulid Nabi, silaturahim. Isra Mi'raj, silaturahim. 1 Muharram, silaturahim. Nuzul Quran, silaturahim. Nisfu Sya'ban, silaturahim. Ini kalau tidak dibuat acara Maulid Nabi, saya nggak kenal dengan Bapak Bupati. Pak Bupatinya hadir malam ini. Soalnya beda antara yang di baleho dengan yang asli. Lebih muda yang asli. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu Pak Bupati, saya pura-pura nanya aja. Kalau nggak dibuat acara ini, Bapak Ibu pasti nggak tahu susunan tim Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu bagi jatah seluruh provinsi, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu, Lampung, nyebrang Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke NTB, sampai ke Bali. Setiap daerah jatahnya 1 tahun cuman 4 hari. Saya datang hari Jumat, pulang hari Senin. Jadi saya di Kalimantan Tengah ini 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam, dikhawatirkan buka cabang. Kenapa Abdul Somad datang ke Kalimantan Tengah? Ini memang jatah Kalimantan Tengah. Bulan September Abdul Somad datang ke Kalimantan Tengah, keliling kabupaten kota. Jatahnya cuman 4 hari 3 malam. Kebetulan pas malam libur, malam Ahad, jatahnya di kota Sampit. Setiap kabupaten provinsi ada tim Abdul Somad.
namanya tim UAS. Tim UAS itu tim Ustadz Abdul Somad, bukan tim ujian akhir semester. Ketua tim UAS Kalimantan namanya Ustadz Muhammad Hatta, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, kakak kelas saya. Mana Ustadz Muhammad Hatta? Biar jamaah ini tahu silaturahim. Berdiri dulu Ustadz Hatta, jamaah ini mau ngeliat. Oh, ini kakak kelas saya, senior saya. Sudah menikah, jadi jangan terlalu berharap banyak. Tapi baru 1 kali. Ada ketuanya, ada penasehatnya. Penasehatnya sejak dari dulu kala namanya Bapak Haji Nadal Sahkoin. Kenal Bapak Ibu? Masih banyak yang belum kenal. Mohon berdiri Pak Nadal Sah. Jamaah ini mau tahu yang mana orang. Nah, ini penasehatnya. Untuk Kabupaten Kotim itu penasehatnya Bapak Sofyan Hadi. Kenal orangnya? Nah, itu orangnya. Jelas? Ini perlu saya jelaskan. Nanti kalau ditanya orang, ngapain Pak Koim di sini? Ini jangan-jangan lagi kampanye gubernur ini. Itu penasehat Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Somad ini kalau datang ke Kalimantan mana ini? Kalau datang ke Kalimantan Tengah, Ustadz Somad ini datangnya disambut, pulangnya diantar. Bukan Ustadz yang datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu hantu jelangkung. Saya ini datang disambut sama Pak Koim di airport, pulangnya dilepas, kelilingnya diantar. Nah itu, jadi ini perlu saya jelaskan. Nanti kalau ada orang yang komen macam-macam di Instagram, di YouTube, di TikTok, Bapak Ibu bisa jelaskan. Faham? Jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Inilah intinya. Yang pertama, ada yang baca Quran. Sudah. Yang kedua, membaca maulid. Sudah. Yang ketiga, ada silaturahim. Sudah. Yang keempat, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, marilah sholat, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan. Kenapa maulidnya mesti di tanah lapang? Kenapa di stadion? Kenapa nggak di masjid? Kalau di kampung kamu bisa di masjid maulid, tapi kalau di Kotim, kalau di Kota Sampit dibuat di masjid, meledak masjidnya. Sebanyak ini jamaah masuk masjid, meletup masjidnya. Maka maulid dibuat di stadion, di tanah lapang. Karena beberapa orang ada yang trauma ke masjid. Saya Pak Ustadz terus terang nggak mau ke masjid. Kenapa? Teman saya tobat hari Senin ke masjid, Selasa meninggal. Tapi kalau saya dibuat di stadion, saya mau datang Pak Ustadz. Akhirnya kita pun ketemu di stadion. Mudah-mudahan yang belum ke masjid, besok subuh segera ke masjid. Amin. Saya nggak mau kesannya maulid. Gimana maulid tadi malam? Maulid tadi malam di Sampit penuh tanah lapang. Stadion nggak ada rumputnya lagi, rusak. Saya nggak mau gara-gara ini kedatangan Abdul Somad. Gimana Ustadz Somad kemarin waktu datang? Habis rumput semua hancur. Saya mau yang berubah itu adalah gimana sejak kedatangan Ustadz Somad. Alhamdulillah Ustadz, karena malam maulid itu Ustadz cerita tentang sholat. Suami saya sekarang yang sebelumnya nggak sholat, sekarang alhamdulillah sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha Pak Ustadz. Itu pun karena mau ngambil kupon daging kurban Pak Ustadz. Tapi jangan mentang-mentang ibu sudah sholat, ibu lalu pulang dari sini marah-marah. Pulang dari acara maulid langsung manggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Ibu jangan marah-marah, bapak juga jangan marah-marah. Kalau bapak marah-marah, ibu balas dengan nyanyi, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati, aku kawin lagi. Enggak usah marah-marah, nanti cepat tua. Ibu cukup nyanyi aja kalau suaminya belum sholat. Besok sambil masak sarapan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun,
Kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau abang mati aku kawin lagi. Apa kau bilang? Naik darah tingginya, mati. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum sholat dibukakan pintu hidayahnya, segera sholat. Ustadz Somad, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya akan bahagia karena waktu dia datang ke rumah, emas berlian dan permata, mobilnya besar mewah, PNS, ASN dan pengusaha, duitnya banyak Pak Ustadz. Ternyata setelah menikah Pak Ustadz dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bapak-bapak kalau istrinya nggak sholat, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama sundil bolong, Nyi Blorong, Mak Lampir. Mudah-mudahan istri kalian sholat semua. Yang belum sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya, segera sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, begitu dikira nanti pada hari kiamat, yang pertama kali dinilai adalah sholat. Makanya mencari menantu yang sholat, mencari mertua yang sholat. Bukan cuma menantunya aja yang sholat. Saya mau cari mantu yang sholat. Bapak sholat? Belum. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Orang yang sholat adil, yang tidak sholat fasik. Hati-hati ngangkat wali. Makanya sebelum akad itu Pak Kua membimbing wali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Supaya apa? Supaya akad nikahnya sah. Karena wali yang fasik, saksi yang fasik. Ini sekarang banyak nih kalau acara akad nikah yang mau jadi saksi pejabat. Gimana mau sah orang koruptor? Kecuali di Kotim. Di sini pejabatnya baik-baik semua. Jangan tepuk tangan lu. Kita doakan supaya pejabat-pejabat kita takut sama Allah, bertakwa, supaya Provinsi Kalimantan Tengah diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Wahai pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur, sebelum meninggal, sebelum pensiun, sebelum berhenti, bangunlah masjid. Setuju? Masjid Islamic Center dengan tanda tangan. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Ustadz Abdul Somad. Nggak mau. Saya kalau disuruh meletakkan batu pertama, saya nggak mau. Kenapa? Karena banyak yang batu pertama saya letakkan nggak nambah-nambah. Tapi kalau saya diajak, berikut ini Gubernur Kalimantan Tengah akan meresmikan Islamic Center sebagai penghormatan, memencet tombol Islamic Center kepada Ustadz Abdul Somad. Gagah saya kan, memencet tombol. Pas dipencet, mohon maaf Pak Ustadz, baterainya habis. Islamic Center. Bagaimana supaya orang sholat? Islamic Center, masjidnya bagus, masjidnya besar, tapi nggak ada yang sholat. Cukup dengan tanda tangan PNS, pegawai, ASN, BUMN, BUMD, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sholat ke masjid. Yang nggak sholat non-job. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Nggak boleh main paksa-paksa Pak Ustadz. Yang dipaksa itu bukan orang yang tidak Islam. Saudara kita yang non muslim kita tidak urus. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum.
As-salatu khairum minan naum. Nggak ada yang sholat. Kenapa? Azannya terlalu slow. Sampai akhirnya suatu subuh barulah semua orang terbangun. As-salatu khairum minan naum. Wah, semua orang datang ke masjid. Siapa yang azan? Rupanya dan Ramil. Begitulah kalau yang punya jabatan, yang punya seragam datang ke masjid, bangga kita. Cuman malam ini kita nggak bisa membedakan yang mana yang polisi, yang mana yang ASN, yang mana yang tentara, nggak tahu karena semuanya pakai baju ustad. Ini ustad-ustad semuanya. Padahal di sini ada polisi, ada tentara, ada ASN. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberikan jabatan amanah ditundukkan Allah hatinya dengan jabatannya menolong agama Allah. Amin ya rabbal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pejabat mati meninggalkan utang. Tinggalkanlah masjid. Lalu yang jadi imam siapa? Kirim mahasiswa dari provinsi Kalimantan Tengah, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Kirim ke Darul Mustafa Tarim Yaman. Setuju? Duitnya dari mana? Duitnya dari APBD. APBD nggak cukup, dipotong atas. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini orang Sampit, orang Kotim, orang Kalteng, kaya-kaya semua, betul? Maka mereka ketawanya nggak bisa terlalu terbuka mulutnya. Mereka ketawa nggak boleh, nggak kenapa? Kenapa? Gigi emasnya copot. Maka mereka ini semua jilbabnya panjang. Kenapa? Karena takut kelihatan cincin gelang rantainya. Betul? Betul kata suaminya. Istrinya nggak ngaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya berlimpah. Bupati, gubernur nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangannya, insya Allah. Amin. Ini kan mau pilkada, betul? Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan serang-serangan di medsos, jangan tertelan hoax, jangan makan hoax, tetaplah makan lontong. Jangan termakan isu, tetaplah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang santun. Siap jaga perdamaian, siap jaga Kotim, siap jaga Sampit, siap jaga Kalteng, siap jaga NKRI. Takbir.